Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti, NIM 2288201013. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Kampus C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang novel yang sudah saya baca, tentunya sesuai dengan pemahaman saya. Novel yang saya baca berjudul Sayap-Sayap Patah. Pengarang novel Sayap-Sayap Patah yaitu Khalil Gibran, dan penerjemah novel Sayap-Sayap Patah yaitu Sapadi Djoko Darmono. Novel ini diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021. Novel ini diterbitkan di Bentang Pustaka. Novel Sayap-Sayap Patah ini menceritakan sebuah cinta Gibran kepada seorang gadis Lebanon yang bernama Selma Karami. Sayap-Sayap Patah adalah sebuah kisah yang sederhana anarsis fiksinya, serta mengungkapkan hubungan-hubungan antara sepasang kekasih dan ayah seorang gadis bernama Selma Karami serta keluarga uskup. Sayap-Sayap Patah menceritakan seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Ketika ia mengenal cinta, ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang memiliki wajah cantik layaknya seperti bidadari surgawi dan memiliki kebaikan. Wanita cantik tersebut bernama Selma Karami. Selma Karami berhasil membuat pemuda tersebut jatuh ke taman kasih sayang, di mana hari-hari lalu seperti mimpi dan malam-malam menjelma seperti pesta perkawinan. Selma Karami hidupnya sangat sunyi dan kesepian karena Selma Karami telah ditinggal ibunya meninggal sejak ia usia 3 tahun. Semenjak itu pula hidup Selma Karami terasa sangat sunyi dan sedih. Laki-laki yang mencintai Selma Karami itu bernama Gibran. Gibran adalah seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Ketika ia jatuh cinta kepada seorang gadis Lebanon yang bernama Selma Karami. Dia adalah gadis yang sangat cantik seperti bidadari surgawi. Selma adalah seorang gadis dari Lebanon. Pada suatu hari, pemuda tersebut ingin mengunjungi rumah temannya. Rumahnya yang lumayan jauh dari kota. Kemudian pemuda itu sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki berwibawa yang berusia sekitar 65 tahun yang masuk ke dalam rumah. Tanpa disadari Gibran, ternyata Faris Effendi Karami adalah sahabat lama ayahnya. Kemudian, pemuda tersebut menyambutnya, lalu ia memperkenalkan diri. Ia bernama Faris Effendi Karami. Ia memanggilnya dengan penuh pujian. Ternyata laki-laki itu adalah sahabat lama ayahnya. Pada saat itu ada gadis cantik memakai kain sutra putih indah. Ia muncul dari belakang tirai beledu. Lalu ia menghampiri seorang pemuda yang sedang berkunjung ke rumahnya. Lalu ayah dari gadis itu langsung berdiri. Ia memperkenalkan putri tunggalnya yang bernama Selma Karami, gadis yang memakai kain sutra berwarna putih indah, yang sangat cantik layaknya seperti bidadari surga. Kecantikan Selma tidak terletak pada rambut emasnya, melainkan pada kebaikan dan kemurnian yang melingkupinya. Kecantikannya seperti hadiah puisi. Namun jiwa yang sangat berduka telah menemukan tempat istirahat karena disatukan dengan yang serupa. Pada suatu hari, Faris Effendi mengundang pemuda tersebut untuk makan malam di rumahnya. Kemudian pemuda tersebut menerima ajakan dari Faris Effendi. Setelah sampainya di sana, karena jiwa laparnya, ia memakan roti yang disediakan oleh Selma. Ketika kami selesai makan, seorang pelayan mengatakan bahwa ada laki-laki yang ingin bertemu dengan Faris Effendi. Lalu Faris Effendi bertanya, siapa yang ingin bertemu? Kemudian pelayan tersebut mengatakan, yang ingin bertemu dengan Faris Effendi adalah utusan dari uskup.
Ketika pelayan itu pergi, seorang laki-laki berseragam dan berkumis keriting pun masuk lalu menghampiri orang tua itu. Kemudian ia berkata, "Yang mulia uskup mengutusku untuk menjemput Tuan dengan kereta pribadinya, karena uskup ingin berbicara penting dengan orang tua itu." Pembicaraan yang terjadi antara uskup dengan Faris Effendi bukan membicarakan tentang kaum miskin, janda, ataupun anak yatim piatu, melainkan untuk menunangkan keponakan uskup dengan putri Faris Effendi. Faris Effendi terpaksa menerima permintaan uskup. Selma adalah satu-satunya anak hartawan Faris Effendi dan pilihan uskup, bukan karena kecantikannya ataupun kemuliaannya, melainkan karena harta ayahnya, supaya Mansur berkehidupan cukup, kaya raya, dan bersejahtera. Walaupun Gibran tahu bahwa Selma sudah dijodohkan dengan Mansur, tetapi Gibran tetap setia dan menunggu Selma. Pada akhirnya keduanya pun menikah, tetapi tidak ada yang saling mencintai, karena tujuan utamanya Mansur adalah untuk mewarisi harta kekayaan ayah Selma, supaya dia menjadi orang yang kaya dan hidup sejahtera. Setelah menikah, Mansur Bigoib menginginkan ayah Selma meninggal, karena ingin mewarisi harta ayahnya. 5 tahun sudah usia pernikahan Mansur dengan Selma, tetapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Kemandulan akan membuat perempuan terpandang hina, karena laki-laki tersebut menginginkan seorang anak untuk menemani dirinya. Mansur Bigolib adalah laki-laki yang sangat kuat, menganggap istrinya tidak bisa memiliki anak, bahkan dia memusuhi. Mansur Bigolib adalah laki-laki yang kuat menganggap bahwa istrinya tidak bisa memiliki anak, sehingga dia membenci, memusuhi, bahkan menunggu kematian dari Selma. Tak lama kemudian Selma pun dikaruniai seorang anak. Namun sayangnya anak tersebut telah meninggal dunia. Selma pun sangat menangis dan bersedih karena kehilangan seorang anak yang telah dinanti-nantinya selama bertahun-tahun. Anak tersebut akan menguatkan sebuah pernikahannya dengan Mansur, tetapi malangnya malah anak tersebut meninggal dunia. Kemudian Salma pun meninggal dunia bersama bayinya. Dia disatukan dalam satu keranda dengan bayinya. Orang-orang pun ikut turut berduka cita atas meninggalnya Selma dengan anaknya. Orang-orang pun mengantarkan Selma ke tempat peristirahatan terakhir. Namun ketika keranda diturunkan, ada salah satu seseorang yang berkata, "Baru kali ini saya melihat satu keranda berisikan 2 jenazah." Ketika Selma dan bayinya ingin dimakamkan, Mansur Bigolib pun tidak merasa kehilangan atau bersedih atas meninggalnya anak dan istrinya. Bahkan pamannya uskup menginginkan Mansur Bigolib menikah dengan wanita yang lebih kaya dari Selma. Begitu teganya Mansur Bigolib, ketika istri dan anaknya meninggal, dia pun tidak merasa sedih. Dia pun bersenang-senang bersama dengan pamannya. Gibran pun terpukul ketika mendengar Selma meninggal dunia beserta bayinya. Ia adalah perempuan yang diharapkan Gibran untuk dinikahinya. Perempuan yang Gibran cintai, perempuan yang Gibran tunggu, telah meninggal dunia. Takdir berkata lain. Seandainya Faris Effendi Karami tidak menerima perjodohan dari Uksuf, maka nasib putrinya tidak akan seperti ini. Putrinya meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Uksuf sendiri adalah seorang pendeta di Lebanon. Ia adalah paman dari Mansur Bigolib, yaitu Mansur Bigolib yang dijodohkan oleh Selma. Penderitaan yang selama ini Selma alami pun berakhir dengan kematian. Seorang bayi yang telah ditunggunya selama bertahun-tahun pun ikut meninggal.
Orang-orang yang mengucapkan selamat perpisahan serta turut berduka cita atas meninggalnya Selma Karami beserta bayinya. Sang penggali kubur pun ikut berdiri tanpa meletakkan sekopnya. Ia berdiri di dekat kuburan baru. Orang-orang yang mengucapkan selamat perpisahan serta turut berduka cita atas meninggalnya Selma Karami beserta bayinya. Dan kuburan baru tersebut adalah kuburan baru Selma beserta anaknya. Dan di atas semuanya, aku meletakkan kembali tanah ini dengan sekop ini. Ucap kata penggali kubur. Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah ibu. Dan panggilan yang paling indah di umat manusia adalah ibuku. Kata itu penuh dengan harapan dan cinta. Kata yang keluar dari kedalaman hati. Ibu adalah segalanya, dan ibu juga adalah penghibur di saat datangnya duka, harapan dalam kelemahan, dan kelemahan di dalam penderitaan seorang anak. Begitu sangat kuat seorang Selma yang menghadapi duka-dukanya dengan kesendirian tanpa seorang ibu. Dugaan sementara saya tentang novel Sayap-Sayap Patah yaitu seorang pemuda yang berusia 18 tahun. Pemuda tersebut bernama Gibran. Ia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Selma Karami. Bahwa Gibran dan Selma akan segera menikah dan ia akan hidup bahagia karena dinikahi oleh pria yang dia sayangi. Namun pernikahan itu gagal karena ayah Selma menyetujui perjodohan dari paman Mansur. Walaupun ia gagal menikah, tapi dia masih menjadi teman curhat, teman cerita dari Selma karena ia masih menyayanginya dan ia masih belum bisa mengikhlaskan Selma sampai detik ini, sampai Selma akhirnya meninggal dengan penderitaan. Baiklah teman-teman, karena saya tadi sudah menceritakan ulang isi novel Sayap-Sayap Patah tentunya sesuai dengan kemampuan saya, maka di akhir video ini saya ingin membacakan tentang biodata penulis novel Sayap-Sayap Patah, yaitu Khalil Gibran. Khalil Gibran terlahir dengan nama Gibran. Khalil Gibran dibesari Lenabon pada 1883. Pada usia 12 tahun, ia bermigrasi ke Amerika bersama ibu dan kedua adik perempuannya. Di sanalah secara tak sengaja namanya berubah menjadi Khalil Gibran karena pencatatan yang salah oleh pihak administrasi sekolah pertama yang diikutinya. Beliau sempat kembali ke tanah kelahirannya selama 3 tahun untuk memperdalam bahasa Arab. Khalil Gibran menghabiskan masa remaja bersama seniman Bohemian di Boston. Ia juga pernah tinggal di Paris selama 1 tahun untuk berguru seni rupa pada beberapa seniman di Prancis. Pulang dari Prancis, ia pindah ke New York dan menetap di kota ini sampai akhir hayat. Tulisan-tulisan Gibran dikenal luas karena cita rasa orientalnya yang eksotis bahkan mistis. Dianggap sebagai penyair Arab di perantauan terbesar. Khalil Gibran meninggal di New York pada 1931. Ratusan pendeta dan para pemimpin agama yang mewakili setiap aliran di bawah langit timur tertunduk hikmat dalam acara pemakaman itu. Mereka berasal dari Kristen Maronit, Protestan, Islam Syiah, dan Sunni, gereja Yunani kuno, Yahudi, Druze, dan lain-lain. Khalil Gibran dikuburkan di Beshari, Lenabon, tempat ia menjalani masa kanak-kanaknya.